Selamat datang kembali. Kita langsung bahas nih. Satu bagian menarik dari sumber yang Anda bagikan, spesifiknya bab 56 soal komitmen di tim produk. Kita kan sering ya dengar soal target OKR gitu. Tapi ini beda. Ini situasi khusus yang butuh janji yang lebih, lebih pasti. Mari kita bedah. Betul sekali. Bab 56 ini memang fokus ke apa yang disebut komitmen berintegritas tinggi atau high integrity commitment. Ini konsepnya memang beda dari target aspirasional kayak OKR yang mungkin lebih umum kita omongin ya. Komitmen jenis ini biasanya muncul kalau ada kebutuhan deliverables yang penting banget pada tanggal yang spesifik. Udah nggak bisa nego lagi. Oke, apa sih yang bikin situasinya jadi beda gitu? Kenapa nggak semua target kita anggap aja aspirasi? Biar timnya terpacu tapi nggak ada beban janji mutlak gitu. Ya karena realitas bisnis kadang nuntut begitu kan. Sumber ini jelasin, pemicunya itu bisa dari luar. Misalnya, janji ke klien korporat yang gede, atau ada deal sama mitra strategis, atau bahkan regulasi pemerintah yang udah netapin tanggal. Bisa juga dari internal, misalnya dependensi antar tim di proyek raksasa. Kalau satu telat, wah bisa berantakan semua. Tapi, nah ini penting dicatat ya, ini harusnya pengecualian. Bukan jadi aturan main sehari-hari. Mayoritas kerjaan tim ya idealnya tetap fokus ke outcome, ke hasil bisnis, bukan cuma ngejar output atau fitur harus jadi tanggal sekian. Oke, jadi ini buat momen-momen krusial ya. Terus, gimana tim produksi harusnya nanggepin permintaan komitmen kayak gini? Kayaknya nggak bisa langsung bilang, oke siap gitu aja kan? Berisiko banget. Tepat. Nggak bisa. Bab 56 ini menekankan banget perlunya investigasi dulu, mendalam. Tim inti produk ini biasanya product manager, product designer, sama tech lead. Mereka harus jalanin product discovery yang cukup. Mereka perlu yakin banget kalau solusi yang diminta itu valuable. Beneran ada nilainya buat user atau bisnis. Terus usable, gampang dipakai. Dan juga visible, ini penting. Bisa nggak dibangun secara teknis dengan waktu dan resource yang ada. Terakhir, viable, ngedukung bisnis nggak secara jangka panjang. Kata kuncinya tuh keyakinan yang sangat tinggi. Bukan sekedar, kayaknya bisa deh. Wah, ini berarti proses penilaiannya jauh lebih ketat ya. Beda banget sama, katakanlah, kita set OKR yang ambisius, yang kita tahu mungkin cuma kecapai 70-80%, tapi tujuannya emang buat dorong batas kemampuan. Persis, beda banget tujuannya. OKR aspirasional itu kan ngasih ruang buat inovasi, eksplorasi, tim jadi punya otonomi cari cara terbaik capai outcome. Nah, sebaliknya, komitmen berintegritas tinggi ini fokus utamanya di kepastian pengiriman. Deliverable-nya harus jadi tepat waktu. Kenapa? Karena konsekuensi gagalnya itu gede banget. Nyampur adukin keduanya, atau keseringan minta komitmen jenis ini, nah itu bisa bahaya. Sumber ini ngingetin nanti bisa ngerusak budaya pemberdayaan tim. Tim jadi takut ambil resiko, fokusnya cuma jadi pabrik fitur. Jadi ini alat buat momen genting aja. Jadi tantangannya bukan cuma soal bisa atau nggak bikin komitmennya ya, tapi juga soal bijaksana nggaknya kita, kapan sih ini benar-benar butuh komitmen sekuat itu, kapan cukup pakai target aspirasional. Terus gimana proses validasinya beda secara mendasar? Betul. Keseimbangan itu jadi kunci banget. Kalau semua dituntut pasti, ya inovasi bisa mati kan. Tapi kalau kita abai sama kebutuhan bisnis yang memang butuh kepastian di momen kritis, ya bisa fatal juga. Poin penting dari sumber ini, pemimpin produk itu harus bijak nentuin urgensinya. Dan yang nggak kalah penting, mastiin tim punya waktu dan kapasitas buat evaluasi FUVIU tadi. Secara cermat ya, justru disiplin buat bilang kita belum bisa komit sekarang sampai validasinya selesai, itu inti dari integritas komitmen itu sendiri. Jangan asal janji. Menarik banget ini. Ini jadi bawa kita ke pertanyaan reflektif nih buat Anda yang dengerin. Dalam pekerjaan atau proyek Anda sekarang, gimana Anda bedain antara target yang sifatnya, wah bagus kalau tercapai, untuk dorong performa, dengan sebuah janji mutlak yang ini wajib dipenuhi? Dan kapan momen wajib itu benar-benar jadi penentu hidup matinya sebuah inisiatif atau bahkan bisnis Anda? Sesuatu untuk direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.